Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Nyonya S.C. Daud Tando SPD. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk penyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama dan ketiga. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing menurut Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan,
berbalik dari mengikuti Allah kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami, baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Berita anugerah, saudaraku dengarkanlah 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar akan perintah hidup baru, sebagaimana itu tertulis dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai 23. Sekali lagi, Efesus 1 ayat 15 sampai 23 yang menyatakan, karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan padamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya
bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu terlebih dahulu mari kita berdoa, mohon Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, inilah kami anak-anak-Mu yang telah siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-12. Yoel pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-12 yang menyatakan firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah
tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap. Karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, kalau kita melihat SBU, di sana diberi judul bertobat dan hidup dalam kebenaran. Nah saudaraku, kalau kita lihat ayat 5, bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Hai semua peminum, kena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Saudara-saudaraku, jika kita sedang menikmati makan minum yang begitu enak, tiba-tiba ada teriakan, seruan yang begitu keras di depan kita. Hei bangun, bangunlah hai peminum, pemabuk. Saudara, bagaimana tanggapan kita? Kaget enggak? Ya pasti dong kaget ya. Bahkan bisa-bisa kita marah. Karena disapa pemabuk, peminum. Ditambah lagi disuruh menangis dan meratap. Ada apa ini? Siapa yang menyerukan itu? Yang menyerukannya ialah Yoel, Nabi Tuhan, anak Betuel. Ternyata Yoel ini didatangi oleh Tuhan dengan firman-Nya, supaya firman Tuhan ini disampaikan kepada umat Tuhan. Mengapa saudaraku? Ternyata tanpa mereka sadari, mereka ini sudah diperhadapkan dengan adanya wabah belalang yang telah memakan habis semua tanaman, pohon-pohon dengan buah biji-bijian yang menjadi bahan makanan, mulai dari anggur, gandum, minyak, semuanya sudah amblas. Mereka jelas sudah diperhadapkan dengan bala kelaparan yang hebat. Mungkin kita berkata, kok bisa ya? Berani-beraninya Yoel ini. Siapa sih yang menyuruhnya? Saudaraku, yang menyuruhnya adalah Tuhan. Bahkan saudaraku, belalang-belalang yang menghabisi tanaman dengan semua buah-buahnya, dikatakan Tuhan yang kirim belalang-belalang itu. Itu dinyatakan dalam Yoel 2. Ayatnya yang ke-25 bagian akhir. Nah saudara, kalau itu dari Tuhan, bukankah itu berarti hukuman? Ya benar. Belalang yang menghabisi semua persediaan makanan adalah dari Tuhan sendiri sebagai wujud hukuman Tuhan. Tentu kita bertanya, mengapa? Ada apa? Apa salah kami? Saudaraku, rupanya selama ini
saking begitu enaknya menikmati kemakmuran, kemewahan, keamanan, kesejahteraan dengan segala berkat yang begitu melimpah. Mereka ternyata sudah begitu terlena dengan kesenangan dunia. Sudah dimabukkan dengan kenikmatan dunia yang telah membuahkan banyak tindakan jahat. Mereka pesta pora yang berdampak pada pergaulan yang merusak hubungan satu dengan yang lain, bahkan merusak hubungan dengan Tuhan. Saudara, inilah satu-satunya dosa yang disebutkan dalam kitab Yoel ini. Ini menggambarkan, saudara, bahwa kepekaan moral umat Tuhan ini terhadap dosa dan kejahatan sudah demikian tumpul. Mereka tidak menyadari lagi bahwa mereka telah mencemarkan kekudusan Tuhan yang selama ini memberi mereka makanan dengan segala berkat-Nya. Akibatnya, saudaraku, hari Tuhan datang menimpa mereka dengan hukuman kelaparan. Untuk itu, saudaraku, mereka semua diminta oleh Nabi Yoel supaya mereka itu berpuasa, berdoa mulai dari para imam, pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan dalam rumah Tuhan, bahkan bersama seluruh umat, mohon belas kasih dan pengampunan, bersyafaat kepada Tuhan dengan mengenakan kain gabung. Itu berarti perlu pertobatan, kembali kepada Tuhan ke jalan yang benar. Itulah, saudaraku, yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita lihat dalam pasal 2 ayat 12 sampai 13, demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Berpuasalah dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Berbaliklah kepadaku. Dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Saudara-saudara, mungkin sebagai umat Tuhan yang disampaikan berita seperti itu, masih akan berkata, apa benar Tuhan bisa memulihkan? Apa Tuhan akan menjawab? Ada janji Tuhan enggak? Bukankah demikian banyak kali tanggapan kita ketika kita diajak untuk berbalik pada Tuhan, untuk mengaku dosa kita? Saudara-saudara, sejujurnya sebagai manusia, kita selalu berharap dan meminta banyak berkat dari Tuhan. Tetapi kita banyak kali menolak untuk intim dengan Tuhan. Kita cenderung melupakan Tuhan sebagai sang pemberi berkat. Nah, saudaraku, dengan adanya bala kelaparan yang sudah diperhadapkan seperti itu, siapakah yang tidak takut? Makanya dengan perintah supaya berdoa, puasa, mohon belas kasih. Ya, mau tidak mau harus merendahkan diri. Mohon ampun, harus bertobat dan mau beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita juga berarti diajak untuk sadar bahwa kita manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Juga supaya kita, kalau kita sudah makan dan menjadi kenyang, jangan sombong, tinggi hati, lalu melupakan Tuhan. Bukankah itu firman Tuhan dalam Ulangan 8 ayat 12 dan 14? Bahkan, bukankah untuk itu Tuhan menyiapkan makanan?
pohon-pohonan dengan segala biji-bijian sebelum Tuhan ciptakan manusia. Dan sesudah manusia diciptakan, Tuhan mengokohkan itu dengan mengatakan bahwa biji-bijian dari pohon-pohon, dari tanaman itu akan menjadi makananmu. Luar biasa Tuhan kita, bukan? Dia menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan, dan terutama kebutuhan yang paling pokok, yaitu makanan. Sebab itu ada ungkapan, kita manusia makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dan kalau Tuhan sudah menyiapkan kita makan untuk hidup, itu berarti bahwa dengan kekuatan dari makanan yang kita peroleh supaya kita hidup, kita benar-benar manfaatkan hidup itu sebagai kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk melayani sesama, melayani dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, kita diperhadapkan dengan COVID-19 yang telah mengakibatkan banyak kesusahan. Kita melihat melalui WA begitu banyak bangsa di dunia ini yang berdoa di jalan-jalan, di lapangan-lapangan yang begitu luas, berlutut berteriak memohon belas kasih dari Tuhan. Saudaraku, Yoel namanya artinya Tuhan adalah Allah. Jadi kalau Tuhan yang menyuruh Yoel untuk menyampaikan firman Tuhan, menegur umat Tuhan supaya mendengar firman Tuhan dan mau bertobat, ada janji Tuhan. Janji Tuhan seperti yang tertulis dalam Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-19 dan 26. Ini janji Tuhan tentang pemulihan kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Dikatakan Tuhan menjawab, katanya pada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Ayat 26. Kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ayat 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudaraku, bukankah ini janji Tuhan? Bahwa kalau kita di tengah segala permasalahan, kesusahan, bala, kelaparan, apalagi karena masalah COVID-19 ini, kalau kita melihat itu sebagai peringatan dari Tuhan, kita mau kembali pada Tuhan, bertobat, menuju kepada jalan yang dikehendaki Tuhan, yaitu jalan yang benar. Pasti janji Tuhan dinyatakan pada kita, ada pemulihan. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat, marilah berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kubur. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, inilah kami anak-anak-Mu yang datang mengucap syukur karena kami sudah boleh mendengar lagi akan firman-Mu yang memperlengkapi kami lagi dengan kekuatan baru untuk menjalani kehidupan ini dengan segala tugas panggilan kami. Ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati akan gereja-gereja-Mu di segala waktu dan tempat, sehingga meskipun di tengah masalah yang sedang dihadapi dengan COVID-19, gereja-Mu tetap terus berjuang untuk terus beribadah dengan tekun, meskipun itu diadakan di rumah masing-masing setiap keluarga. Karena kami percaya gereja itu bukanlah gedungnya, tetapi kami ini sebagai manusia, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sebab itu, biarlah kiranya kami tetap setia melayani Tuhan lewat ibadah-ibadah. Bapa, dalam rangkaian doa ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya Tuhan yang menyertai, terutama para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi dengan Pak Amin sebagai Wapres, bahkan bersama seluruh menteri yang ada. Tuhan ikat dengan kasih-Mu supaya selalu ada kekompakan untuk melayani rakyat yang dipercayakan oleh Tuhan. Demikian juga dengan semua gubernur, semua pejabat, pemimpin-pemimpin sampai tingkat RT RW. Biarlah dengan takut akan Tuhan, mereka benar-benar patuh mendengarkan akan seruan pemerintah untuk memutuskan rantai dari penularan akan wabah penyakit corona. Kami sungguh-sungguh memperhatikan, karena sesungguhnya pemerintah adalah hamba Tuhan. Tuhan, tolong kami selaku rakyat untuk benar-benar menjalankan apa yang diharapkan oleh pemerintah, lebih daripada itu apa yang diharapkan oleh Tuhan, supaya kami belajar tetap tekun mendengar firman-Mu, peraturan-peraturan-Mu. Demikian juga dalam hidup kami berbangsa dan bernegara, mematuhi apa yang diharapkan oleh pemimpin bangsa dan negara kami ini. Demi kesejahteraan kehidupan kami sendiri dan kota di mana Tuhan menempatkan kami. Bapa, secara khusus untuk kota Surabaya, bahkan untuk Jawa Timur, biarlah Tuhan yang memimpin bagi mereka, saudara-saudara kami yang sedang menderita karena COVID-19 ini.
mereka yang terpapar. Tuhan, kami berseru kepadamu dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus. Jamah mereka satu persatu Tuhan. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Bahkan Tuhan beri pada mereka hati yang gembira. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan biarlah kami memelihara, bahkan mereka yang sedang sakit, memelihara hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati itulah terbit kehidupan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para dokter, para perawat yang sedang berjuang melayani para pasien. Tuhan, berikan mereka kekuatan. Urapi mereka Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan mereka juga hati yang gembira untuk melayani dengan ketulusan. Niscaya Tuhan yang akan menjaga, melindungi mereka dari penularan penyakit ini. Terima kasih Bapa. Padamu juga kami serahkan hidup kami selaku jemaat. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami apapun yang kami hadapi. Terutama mereka yang mengalami dirumahkan, diputus hubungan kerja, sehingga mereka tidak lagi mendapatkan gaji. Dan itu membuat pemerintah harus menyiapkan sembako. Tetapi juga dengan jemaat-Mu, banyak juga yang mengalami kesusahan yang membutuhkan uluran tangan. Kiranya Tuhan memakai, memberkati akan gereja-gereja-Mu untuk dapat menjawab kebutuhan mereka dengan uluran tangan secara nyata. Lalu Tuhan, biarlah dengan kehidupan yang Tuhan masih beri kepada kami pakai itu untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya padamu kami datang menyerahkan akan doa kami ini, sebab itu ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Persembahan ibadah minggu yang terkumpul dapat diberikan melalui koordinator sektor masing-masing atau majelis yang terdekat. Yang kedua, ke kantor GPIB Bukit Zaitun Surabaya Jalan Pucang Anom Timur 3 nomor 27 pada setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu pukul 8.00 sampai pukul 12 siang. Atau yang ketiga, melalui transfer ke rekening Bank Mandiri, nomor tertera pada warta jemaat.
ucap syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan kurban dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Saudaraku, pergilah. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.